wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Desi Sinta Arianto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon, instansi SD Negeri 1 Wanasaba Kidul. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eti Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang saya akan melaksanakan praobservasi terhadap Ibu ya Bu ya. Mangga. Tujuannya praobservasi ini adalah agar Ibu lebih siap, percaya diri, dan juga sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat ya Bu. Iya. Saya ingin tahu dulu nih Bu, materinya apa ini Bu? Materinya nanti tentang hitung luas lingkaran ya, baik keliling maupun luas lingkaran tersebut. Hitung lingkaran ya Bu ya, luas atau kelilingnya. Iya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya seperti apa Ibu? Tujuan pembelajarannya yang saya capai yaitu adalah bagaimana siswa itu akan mampu atau mempunyai keterampilan untuk mengukur luas dan keliling lingkaran. Siswa dapat mengukur. Ya, jadi siswa dapat mengukur luas dan keliling lingkarannya ya Bu ya. Area pengembangannya untuk siswa seperti apa? Area pengembangannya itu siswa itu nanti akan memiliki keterampilan di mana mereka akan bisa mengukur benda-benda di sekitar mereka, baik itu yang berupa gambar maupun yang nyata, bagaimana keliling dan luasnya dari sebuah lingkaran tersebut mereka bisa untuk mengukurnya, menghitungnya. Ya, baik Bu. Model pembelajarannya seperti apa? Model pembelajarannya yaitu PBL yang saya rencanakan, yaitu problem based learning, artinya mereka akan bisa memecahkan masalah-masalah di sekitar mereka itu berkenaan dengan luas dan keliling lingkaran. Itu yang saya akan lakukan pada observasi ini ya. Baik, berarti di sintaks pembelajarannya nanti ada tentang pemecahan masalah ya Bu ya? Ada ya. Ya, lalu strategi pembelajarannya seperti apa Ibu? Strategi pembelajarannya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, artinya mereka akan dibentuk kelompok-kelompok gitu ya, berdasarkan kinestetik ya, gerak, dan berdasarkan juga audio, yaitu penjelasan atau ceramah, di mana mereka akan dibagi secara berkelompok untuk bisa memecahkan penghitungan, mengukur daripada luas dari lingkaran berdasarkan gaya belajar mereka. Baik ya Bu ya, berarti berdasarkan gaya belajarnya Bu. Lalu saya juga ingin mengetahui evaluasi pembelajarannya seperti apa Ibu? Evaluasi yang saya rencanakan pada pembelajaran kali ini yaitu dengan cara terstruktur, artinya dengan melalui tes formatif, kemudian juga mereka akan keaktifan belajar seperti itu, yaitu dalam observasi juga. Jadi secara dua, yaitu terstruktur dan juga secara observasi, di mana mereka akan dapat mengukur bagaimana ketercapaian mereka pada pembelajaran tersebut, apakah mereka merasa senang atau merasa tertantang seperti apa, itu mungkin akan saya. Berarti ada rubrik observasinya ya Bu ya? Iya. Lalu waktu pelaksanaan dan sasarannya kelas berapa Ibu? Untuk waktu pelaksanaan dan sasarannya, karena saya mengambil di kelas 6, ya berarti nanti sasarannya itu di kelas 6. Untuk waktunya itu nanti hari Kamis, yaitu pada jam pelajaran 1, kedua, dan ketiga. Baik Ibu, saya harap nanti proses observasi itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan, strategi, dan model serta evaluasi yang sudah Ibu rencanakan. Lalu setelah ini nanti saya akan mengamati Ibu dengan observasi langsung, setelah itu juga akan melaksanakan pasca observasi. Ya. Oh iya, terima kasih, dan juga nanti Mangga nanti untuk kegiatan observasi maupun pasca observasi, ya Mangga silakan saya persilakan Bu Sinta nanti untuk mengobservasi saya. Mudah-mudahan hasil dan yang kita harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya rencanakan tercapai gitu Bu ya. Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajarannya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Eti. Ya, nanti kita langsung melaksanakan observasi. Iya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Setelah kemarin melaksanakan kegiatan praobservasi, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi terhadap rekan sejawat saya, Ibu Eti Nurhayati.
Bagaimana Ibu, sudah siap melaksanakan observasi hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, siap. Ya, saya akan melaksanakan observasi sesuai dengan kriteria observasi pembelajaran Ibu ya. Ya, mari kita melaksanakan bersama. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini ya bisa belajar kembali seperti biasa ya. Nah, Ibu sebelum kita belajar tentunya Ibu akan membiasakan kalian. Sehari-hari kan kita doa dulu, ya kan saya? Iya. Supaya ketika kegiatan belajar kita itu diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Yuk, minta pimpin doanya Rafa. Siap, berdoa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita hari ini ya dikabulkan oleh Allah. Amin. Hari ini Bu mau menanyakan nih, ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah 100%. Ini yang Ibu inginkan, kelas yang benar-benar kalian itu rajin semuanya, ya tidak malas ke sekolah, hebat ya. Mudah-mudahan rajinnya kamu hari ini itu menjadi motivasi yang baik buat kamu di masa yang akan datang. Nah sayang semuanya dengarkan ya. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang benar-benar lagu ini adalah kebangsaan kita. Lagu apa sayang? Semuanya berdiri. Ini tujuannya untuk kalian supaya rasa nasionalisme kalian itu pada bangsaku tetap terjaga. Rafa. Terima kasih, silakan. Ya, alhamdulillah, amin. Hari ini kita akan memulai pelajaran, ya. Mau menanyakan dulu nih. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Belum apa sudah? Sudah. Sudah nambah nih ya sarapannya. Amin. Berarti kamu energinya bagus kerja hari ini belajar ya. Nah, Ibu minta tanya sekarang kepada Holis tadi yang katanya belum sarapan. Kenapa belum sarapan, Lis? Astagfirullah, jangan begitu ya, Lis. Dalam sehari-hari kita harus menanamkan disiplin. Nah, Ibu tanya sekarang. Kalian kemarin mungkin pernah makan ya kue yang ada mesisnya gula, itu kue apa? Donat. Enak tidak? Suka tidak? Suka. Donat itu berbentuk apa ya? Bulat itu berarti bentuknya seperti apa ya? Ya, berarti kalian sehari-hari sudah menjumpai yang namanya bentuk lingkaran. Nah, kemarin juga kalian sedikit dari Ibu itu materi yang membantu tentang unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Ya, di sini ya ada unsur-unsur yang membentuk lingkaran, sebuah lingkaran terbentuk dari sini. Nah, hari ini tujuan belajar kita adalah untuk bagaimana kita nanti mau mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, bagaimana kamu bisa menghitung luas dan keliling lingkaran. Ya, jadi di samping kamu sudah tahu unsur-unsurnya, kamu juga harus bisa mengukur ya bagaimana itu berapa luas dan keliling sebuah lingkaran dan bentuk-bentuk benda di sekitarnya. Ya sayangnya. Nah, pada hari ini kegiatan kita adalah kalian sudah Ibu bagi nih kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok ini nanti akan Ibu bagikan ya sebuah benda yang kamu jumpai sehari-hari, mungkin tiap hari kamu melihat atau menggunakannya. Nah, bentuknya itu adalah sebuah lingkaran. Di sini Ibu sedikit akan menjelaskan ya, menjelaskan bahwa lingkaran itu terbentuk daripada garis tengah yang memotong melalui titik pusat. Ini disebut apa kemarin? Diameter. Ini namanya diameter ya sayangnya. Sedangkan garis dari titik pusat menuju ke lingkaran, garis lingkaran luar itu disebut apa? Diameter. Hebat. Kemudian daerah ya yang Ibu tunjukkan garis A, garis B, ini namanya apa? Apa? Tali.
garis lingkaran disebut apa ini? Apa sayang? Alhamdulillah. Berarti pengetahuan kemarin tentang unsur-unsur lingkaran sudah dikuasai dan sekarang kita akan belajar ya untuk menghitung bagaimana itu luas dan teliti sebuah lingkaran. Ya, Ibu akan membagikan lembar kerjanya kepada kamu. Nanti Ibu minta kalian semuanya ya kerjakan secara bertanggung jawab ya. Nah, ini kelompoknya ke kelompoknya Gila, Rizka, ini kelompoknya Diana. Sebentar, tidak boleh ini ya Fajar, harus duduk tetap tertib. Nah, itu adalah lembar kerja yang sudah dibagikan. Nah, sebelumnya karena kemarin kita ngomong tentang unsur lingkaran, ya, di sini ada objek-objek, ya, ada bentuk-bentuk konkret yang sehari-hari kita mungkin jadi teman kita. Terutama ini namanya apa? Piring ini tiap hari kita gunakan. Kita tidak pernah tahu ada piring yang kecil, piring yang gede, piring yang sedang. Kita nggak tahu luasnya. Dan sekarang kamu giliran akan mengukur, ya, berdasarkan unsur-unsur lingkaran dan rumus lingkaran yang sudah kemarin Ibu sampaikan. Karena untuk menghitung keliling di zaman dulu itu ya digunakan cara tradisional. Cara apa kemarin? Tali dilingkarkan, kemudian digunting baru diukur. Itu sangat lama dan sangat merepotkan. Makanya digunakanlah teknik dengan rumus ya untuk mengukur keliling dan luas lingkaran. Coba kalau kamu stadionnya gitu luasnya akan diukur. Kalau kita menggunakan tali tidak bisa mungkin cepat. Ya sayang. Nah sekarang giliran silakan ke bagian satu-satu ya. Nanti silakan identifikasi ya. Hitung ya. Ini namanya apa ini? Tembok itu bahasa Indonesianya apa? Apa tembok itu? Nama benda yang akan kamu ukur apa namanya? Ya, nama bendanya apa? Tulis ya. Kemudian Ibu minta ukur panjangnya, panjang dulu, silakan ukur panjangnya, diameternya. Bagaimana cara mengukur diameter? Titik pusatnya di mana? Cari titik. Betul, bagus. Kalau kesulitan, lihat sini ya. Ibu minta ini namanya angka kandung sama siapa? Titik pusatnya cari dulu ya. Titik pusatnya di mana? Silakan. Berapa diameternya cari dan jari-jarinya berapa? Ayo pilih. Kalau ada yang kesulitan, silakan nanya ke Ibu ya. Mana titik pusatnya? Bukan ya, mana titik pusatnya mana? Nah, jari-jarinya berapa tuh? Yang mana yang namanya diameter? Enggak, Randy. Bareng-bareng. Nah, betul. Kemudian mana yang namanya jari-jari? Dari mana ke mana? Dari mana sayang? Jari-jari dari mana ke mana? Pilih, kok diem aja? Mana? Dari titik mana ke mana? Dari jari itu. Titik pusat ke. Nah, hitung silakan berapa, ya. Setelah itu baru nanti kalian identifikasi mengukurnya bagaimana dengan penggunaan rumus ya. Sudah sayang diskusinya? Sudah. Tadi Ibu lihat kalian alhamdulillah sudah aktif ya. Masing-masing kelompok sudah bekerja sama ya, sudah berkolaborasi dengan temannya untuk memecahkan, mengukur daripada alat-alat yang ada di depan kamu di kelompok masing-masing ya. Nah sekarang tiba saatnya kita semuanya akan melihat hasil daripada diskusi kalian hari ini untuk mengukur benda-benda itu. Ibu mulai dari kelompok yang pertama kali selesai ya. Bukan sepanjang tangan dulu buat kelompok 3. Kamu kerjakan dan kamu hitung. Silakan membuka. Yang lain dengarkan. Nanti kalau misalnya menurut kalian itu salah penyampaiannya, bisa salahnya gimana kita bareng-bareng ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang
32 cm ya. Kita tepuk tangan dulu hasil presentasinya. Tadi Ibu sedikit menguatkan ya, menguatkan dari penampilan kelompok 3. Tadi betul sudah menjelaskan katanya, sudah mengukur ini namanya katanya tadi apa? Ya ini kelompok 3 ya, ini katanya tadi namanya apa? Yang dari sini ke sini. Nah tadi berapa nih diukur tuh diameternya tadi? Yang ini jari-jarinya berapa berarti? Kalau jari-jari berapanya diameter ya kakak diameternya? Bagi ya berapa? Bagi 2, betul ya. Berarti berapa jari-jarinya sekarang? 19. Iya, sesuai dengan hasil pengukuran kan? Setelah diukur ternyata hasilnya dengan rumusnya benar. Kemudian ini tepuk tangan, ini hasilnya bagus. Tepuk tangan. Diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti hari ini sudah tercapailah tujuan pembelajaran ya, walaupun hanya beberapa masih ada yang kekurangan. Karena tadi Ibu sudah mengoreksi masing-masing perhitungan dari kalian itu, alhamdulillah ternyata hasil menghitung daripada luas dan keliling lingkaran itu hasilnya sama. Ya, sesuai dengan perhitungan yang sudah ya kita bareng-bareng kerjakan, Ibu udah koreksi, ternyata hasilnya betul dalam perhitungan Ibu. Artinya kamu sudah benar-benar menguasai bagaimana cara untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Sekali lagi, apa itu unsur lingkaran? Apa itu unsur lingkaran? Ya betul, bagian-bagian yang membentuk lingkaran. Yang keras ngomongnya, ya. Bagian-bagian yang membentuk lingkaran. Apa saja unsurnya sebutkan? 1. Diameter itu baris yang mana ya? AC. Ya. Kemudian apa lagi unsur lingkarannya? Tunjukkan yang mana ya? Atau ada lagi yang persamaan B sama O? Ada lagi? Ada yang bertanya? Ada enggak? Ada? Sudah semua? Berarti alhamdulillah alamin. Hari ini pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya ini menjadikan pengetahuan yang lebih, karena apa? Nanti di pembelajaran berikutnya kita akan belajar bangun ruang. Nah, inilah kamu kenapa harus bisa menghitung luas lingkaran? Karena akan belajar menghitung bangun ruang. Contoh, benda-benda apa saja sih yang nanti akan kita hitung? Tabung ya. Tabung itu atapnya dari lingkaran. Ya, yang akan kita hitung volumenya. Ini berkaitan dengan materi yang akan datang. Ya sayangnya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menjadikan pengetahuan yang baik belajar berikutnya. Ya, Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah ada di tahap pasca observasi setelah kemarin melaksanakan observasi secara langsung terhadap rekan sejawat saya, Ibu Eti Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, dan ya berkat Allah kita semua bisa belajar di sini. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kemarin melaksanakan observasi pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan juga memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Iya, Mungkin sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu ya, boleh? Ya, siap. Bismillah. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya melakukan proses belajar pada saat observasi itu ya sangat menyenangkan ya. Kemudian saya melihat anak-anak tuh sangat antusias dalam belajar pada saat itu. Lalu bagaimana perasaan Ibu dengan adanya supervisor yang ada di dalam kelas? Perasaan saya awal-awalnya sedikit grogi, Bu, karena memang udah seharian kita ya sebagai guru ngajar, tapi ketika ada orang lain hadir di saat kita ngajar ada perasaan grogi, tapi alhamdulillah lama-kelamaan ya kita bisa menguasai keadaan. Iya, Ibu. Pertama-tama grogi ya, Bu, Iya. tapi setelah ada lama mungkin hilang ya rasa Iya. groginya. Nah,
bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Ya, saya kemarin melaksanakan pembelajaran itu dengan menggunakan ini ada namanya model PBL ya, itu problem based learning. Di saat itu ya saya melaksanakan tahapan-tahapan sesuai sintak-sintaknya, kemudian saya sudah melaksanakan strategi secara berdiferensiasi. Sesuai dengan catatan saya, Bu, ketika saya mengamati secara langsung, Ibu sudah melaksanakan sintaks PBL dengan sangat baik. Lalu adakah hambatan yang Ibu alami ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Hambatan yang saya alami kemarin tuh ada dua ya, Pak, yang saya amati itu yang pertama siswa saya itu kurang aktif semua, jadi rata-rata yang aktif itu anak-anak itu saja. Memang dalam sehari-hari mereka seperti menggantungkan anak-anak yang pintar, yang kreatif, tapi mereka enggan untuk bisa berkreasi gitu, atau bisa aktif. Makanya kemarin kurang keaktifannya. Kemudian juga hambatan saya tentang rasa percaya diri mereka. Dibuktikan kemarin ketika mereka mempresentasikan hasil diskusi, yang maju itu yang biasa sehari-hari suaranya keras, lantang, ketika di depan tidak terdengar sama sekali, sehingga teman-temannya tidak bisa memahami apa hasil diskusi mereka. Akhirnya kan kemudian saya memberikan penekanan kepada mereka, apa yang mereka sampaikan itu maksudnya harus bisa terdengar oleh teman-temannya. Seperti itu ya. Lalu menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi seperti anak-anak kurang aktif dan hanya beberapa saja siswa yang aktif? Ya mungkin alasannya yang pertama mungkin rasa percaya diri mereka kurang, keberanian mereka kurang. Ketika ada orang lain, mungkin karena hal itu ya, jadi mungkin saya harus bisa membangkitkan rasa percaya diri mereka, keberanian mereka untuk bisa tampil di depan kelas teman-teman-temannya. Kemudian juga hambatannya mungkin saya kurang maksimal untuk mengaktifkan siswa supaya mereka itu bisa rata aktifnya mungkin seperti itu. Ya itu mungkin setelah itu mungkin saya ingin bertanya, Bu, rencana yang akan Ibu lakukan jika menghadapi hambatan seperti itu, atau rencana Ibu ke depannya seperti apa? Ya, rencana saya mungkin untuk pembelajaran berikutnya yaitu dengan saya akan memperbaiki ya dengan model pembelajaran yang lain atau metode yang lain, kemudian juga strategi yang lain, sehingga bisa membangkitkan keberanian siswa dan bisa untuk meningkatkan keaktifan siswa. Mungkin di situ apa saya akan berusaha untuk memberikan ini. Ya Bu, sesuai dengan catatan saya, Bu, hanya ada beberapa sedikit catatan tambahan ya, Bu. Untuk hambatan itu masukan dari saya adalah mungkin selain model pembelajarannya, mungkin Ibu harus membagi tugas antara, misalnya dalam satu kelompok itu ada 5 orang ya, Bu, membagi tugas, yang satu mungkin mengukur, yang satu mencatat, jadi sama-sama semuanya itu siswa itu aktif ya, Bu. Dan masukan lagi dari saya adalah tentang diferensiasinya ya, Bu, mungkin nanti di kontennya mungkin Ibu bisa lebih perjelas supaya strategi diferensiasinya terlihat. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sinta sudah memberikan masukan kepada saya supaya saya ke depan bisa menjadi bahan refleksi saya untuk bisa memperbaiki ya kinerja saya dalam proses pembelajaran. Insya Allah mungkin kedepannya untuk hal seperti tadi pengelompok ASPA, kerja mereka akan saya mungkin bagi-bagi ya supaya mereka jadi satu tim yang bisa kompak, yang bisa memberikan suatu tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Kemudian juga saya akan melaksanakan diferensi seperti Bu Sinta tadi bilang, harus diperjelas kontennya, gaya belajar mereka seperti itu. Terima kasih Bu Eti sudah membersamai saya dalam melakukan kegiatan supervisi akademik ini dari mulai praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga dengan pelaksanaan observasi yang telah kita lakukan dapat meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru dan pembelajaran Ibu yang berpihak kepada murid. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Sinta, sama-sama. Demikian video pasca observasi dan kegiatan aksi nyata saya yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.